Halo anak-anakku semua, Assalamualaikum. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah. Karena nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di home learning, pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, sebelum memulai ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Sebelum masuk, ada baiknya Ibu memberikan beberapa peraturan agar kalian selalu mengingatnya. Ya. Yang pertama, Ibu ingin kalian semua mempunyai buku materi atau buku paket bahasa Indonesia. Bisa kalian beli di Koperasi SMK Poncol. Karena itu diwajibkan, maka kalian harus membeli semua. Oke. Yang kedua, jika kalian sudah punya buku, kalian tetap wajib harus mencatat atau merangkum setiap materi yang sudah Ibu berikan. Dan yang ketiga, jika ada tugas, maka kalian harus selalu mengikuti instruksi yang ada. Contoh, misalkan instruksi tugas dikumpulkan selama 2 jam, maka kalian harus mengumpulkan dengan tepat waktu. Karena lebih dari itu, Ibu tidak akan memberikan nilai lagi. Sudah jelas ya semuanya? Kalau sudah jelas, Ibu akan lanjut ke materi yang pertama, kelas 11, yaitu teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang mengetahui apa pengertian dari teks prosedur. Yap, teks prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga suatu kegiatan itu dapat terwujud dengan baik. Nah, biasanya teks prosedur ini terdapat pada tulisan yang mengandung cara atau tutorial-tutorial, langkah-langkah, terus udah gitu ilmu-ilmu, ya, seperti yang sudah Ibu berikan contohnya. Di teks yang pertama itu ada cara menghidupkan komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Selain itu, komputer harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan baik dan benar. Berikut adalah langkah-langkahnya. Nah, dari situ kita sudah bisa lihat berikut langkah-langkah. Nah, berarti kalau misalkan ada kata langkah-langkah atau kiat-kiat atau misalkan cara-cara, itu merupakan bagian dari teks prosedur. Oke. Apa sampai sini sudah paham? Selanjutnya ada contoh yang kedua, yaitu cara mematikan komputer. Jika tadi adalah contoh cara menghidupkan komputer, maka yang sekarang adalah cara mematikannya. Nah, bisa kalian lihat ada tutorial atau langkah-langkah dari cara mematikan komputer. Nah, setelah kalian pahami dari contoh-contoh ini, maka yang perlu kalian ingat adalah teks prosedur itu merupakan teks yang berhubungan atau yang menjelaskan tentang cara-cara, terus udah gitu kayak tentang tutorial, tentang tahapan-tahapan. Namanya teks prosedur. Mudah bukan? Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian info lagi tentang tujuan dari teks prosedur itu sendiri. Nah, apa sih tujuan dari teks prosedur? Nah, tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari si isi teks. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang tadi, jika kalian sudah membaca dari teks prosedur itu, otomatis kalian akan mengikuti dong, ya kan? Dan kalian akan menambah ilmu wawasan kalian.
Jadi kalian mengerti, jadi kalian paham bagaimana caranya, bagaimana kalian bisa melakukannya, gitu ya. Selanjutnya, di teks prosedur juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berisi tentang perintah atau anjuran. Ibu beri contoh nih, misalkan di kata-kata teks yang pertama ya, cara menghidupkan komputer. Kalian bisa perhatikan kalimat ini. Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Nah, berarti kan itu merupakan suatu perintah kan agar kalian mengikuti langkah-langkahnya. Nah, itu ciri-ciri yang pertama. Nah, ciri-ciri yang kedua itu terdapat syarat-syarat untuk mengerjakannya. Nah, misalkan di teks itu ada syarat-syaratnya, itu merupakan ciri dari teks prosedur. Nah, yang ketiga, biasanya ciri-ciri teks prosedur ini menggunakan kata kerja aktif, ya. Dan yang keempat, disusun secara berurutan. Seperti langkah-langkah kayak misalkan yang pertama, cara menghidupkannya tekan tombol on. Yang kedua, misalkan pastikan sekuler yang menyediakan arus listrik itu terhubung. Itu kan berarti dia itu tersusun dengan rapih kan. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, apa kalian sudah jelas? Semoga kalian semua memahaminya. Dan Ibu ingatkan sekali lagi, tugas hari ini kalian perlu mencatat dan merangkum apa yang sudah Ibu berikan. Dan kumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan.